Nah, oke. Jadi di sini akan saya jelaskan untuk yang Modbus server sebentar. Nah, ini jadi sebenarnya di sini saya ambil dari manual ya. Nah, jadi ini kan kalau kita lihat sebenarnya untuk memorinya itu untuk yang bit ya. Jadi kalau kita lihat di bagian sini, nah ini ada namanya init range. Ini adalah menentukan range device-nya. Jadi kan nanti sekitar ada 4.000 buah atau istilahnya memori atau address yang bisa kita pakai. Nanti untuk yang M itu masuknya ke coil ya kan. Kalau untuk DR itu holding register. Nah, itu ya. Kita bisa pakai D atau R. Nah, nanti akan ditentukan lewat function block dari Modbus server ini. Nah, rekan-rekan bisa lihat dari sini. Ini sebenarnya kita bisa langsung pakai ya istilahnya karena untuk apa namanya? Untuk Modbus server ini memang cukup mudah ya kan, lebih mudah kalau misal dibanding kita menggunakan yang Modbus client ya istilahnya karena kalau kita lihat di sini memang istilahnya kita bisa langsung pakai ya. Nah, ini nanti juga ada istilahnya dari ini device range ya. Ini dari device range dari apa namanya function block-nya Modbus server ini bisa kita lihat ya. Mau pakai D atau R itu nanti bisa ditentukan di sini. Kalau misal true pakai D, kebetulan di sini saya pakainya nanti true ya. Jadi ini saya buat true. Kemudian nanti kita bisa coba nanti istilahnya nanti bakal dapat juga kalau misal Modbusnya error dan segala macam. Nah, tapi sebelum kita pakai, kita setting dulu Ethernetnya ya kan. Ini sebenarnya kan saya ambil dari project yang awal ya. Jadi sebenarnya kita pun harus ganti PLC-nya. Kenapa? Karena ini PLC-nya tuh masih Q06 ya. Jadi kita harus change PLC type-nya dulu menjadi PLC kita gitu ya. Soalnya kita pakai Q03 UD. Oke. Nah, ini nanti connection destination juga nanti bakal ngereset. Terus habis ini kita cek. Nah, nggak ada ya. Nah, terus kita cek di bagian parameter untuk tipe PLC-nya juga. Sebenarnya nggak masalah sih, cuma ya nanti kita juga akan menambahkan ini ya bagian apa namanya program servernya ke dalam sini. Jadi dia nanti akan istilahnya tahu ya. Nah, oke. Atau nanti kita bisa masukkan ke dalam tas sih sebenarnya gitu aja. Nah, em, itu ya. Jadi untuk apa namanya untuk tadi untuk penggantian PLC-nya. Terus untuk yang ini kita bisa lihat ya sebenarnya sebentar kita masuk ke device dulu. Sorry. Nah, ini kita bisa tambahkan ya. Tambahkan dulu. Kemudian nanti yang apa namanya yang intelligent module nanti masuknya ke situ. Nah, ini terus kita masuk ke open setting ya kan. Ini kan ada beberapa ya. Eh, ini kita harus ganti dia menjadi apa open tapi unpassive ya. Jadi nanti ada di sini. Saya agak lupa mungkin tidak termasuk sini. Istilahnya itu kita harus setting dia itu jadi seperti ini. Nanti disesuaikan IP address-nya disesuaikan. Ini jadi satu, ini dua. Sorry. Ya kan? Nah, ini bebas sebenarnya. Terus kita klik open setting. Nah, ini kita tambahkan ya. Kita tambahkan TCP. Dia Microsoft socket connection communication sorry. Kita buat unpassive ya. Jadi kita buat unpassive. Terus ini kita masukkan 502. Kita sesuaikan dengan apa? Kita sesuaikan dengan yang ada di sini. Ya, kita masukkan di sini 502 berarti ya kita masukkan di situ. Nah, untuk yang ini bagian apa namanya open error handling dan segala macam ini ada penjelasannya ya. Sebenarnya kalau kita mau bahas sebenarnya itu ada di sini ya kan. Jadi nanti kalau misal ada apa namanya istilahnya ya nanti kita akan tahu gitu ya action istilahnya kode errornya itu bagian apa, terus ini error bagian apa itu nanti kelihatan seperti itu. Nah, itu sudah disediakan semua oleh Mitsubishi, jadi kita bisa langsung pakai gitu ya. Jadi nggak harus pusing ya. Jadi yang perlu perlu diperhatikan adalah init range ini tadi itu menentukan addressnya mau address berapa sampai berapa. 0 sampai 3829 itu untuk yang coil gitu ya. Kalau untuk hold register itu yang 0 sampai 3999 seperti itu. Oke. Nah, jadi sekarang kita bisa coba. Nah, sekarang kita masukkan dulu ya. Kita masukkan dulu ke dalam tas. Ya kan? Kita masukkan dulu ke dalam tas. Berarti ini kita buka terus kita masukkan. Aduh, sorry. Nah, ini kita masukkan sini terus kita coba ya. Nah, ini kalau udah seperti ini sebenarnya error ya, bukan error ya, ini warning aja sih. Beberapa kasus seperti ini, soalnya kalau untuk yang klien itu nggak ada masalah, tapi kalau yang server emang ini ada masalah sini. Bahkan kemarin pun saya error ya, saya kurang tahu kenapa bisa error. Aneh saja memang sih. Nah, itu intinya. Nah, itu sebenarnya kita bisa kalau rekan-rekan mau itu bisa cek manual ya. Ini manual ini sebenarnya saya ambil dari sini ya sebenarnya, tapi nggak masalah. Istilahnya ini kan ada register task ya. Nah,
task ini kita bisa tambahkan sebenarnya, tambahkan mau POU apa namanya, kalau misal kita mau, nah ini kan ada beberapa apa rekan mungkin kemarin sudah saya jelaskan ya untuk ininya ya, tasknya ya. Jadi kan tas ini kan kita bisa tambahkan kayak gitulah istilahnya, mau dia bentuknya scan program atau bagaimana kayak gitu ya. Oke, nah itu ya, nanti kita bisa tambahkan saja untuk itunya. Sekarang kita coba masukkan yang apa ini tadi, servernya sudah ya. Berarti kita sekarang coba download saja, terus kita tes ya apakah dia sudah terkoneksi lah istilahnya. Setelah itu baru kita coba ya kan, setelah itu baru kita coba koneksikan dengan analog input modulnya gitu, apakah dia jalan atau enggak gitu ya. Kita cek dulu apa, kita cek dulu menggunakan mode scan ya, sebelum itu ya kita cek dulu, kemudian baru itu kita bisa coba koneksikan dengan analog input. Nah ini saya coba nyalakan dulu PLC-nya karena belum nyala ini. Ini sebenarnya PLC-nya sudah terkoneksi dengan apa namanya istilahnya, sudah terisi ya programnya, sudah saya coba. Tapi ini kan dia ngereset ya, berarti kita ulangi saja dulu Ethernet. Kan ada Schneider. Kemudian ini kita pilih PLC modul, no specification. Nah ini kita pilih dia 192 16812 ini ya. Oke, terus kita cek ya. Oke, sudah terkoneksi. Kalau sudah terkoneksi berarti kita bisa langsung download ya. Kita stop dulu. Dia bisa langsung remote stop ya rekan-rekan. Nah, tapi perlu diingat ya, kalau untuk memorinya ini cukup besar. Kalau memang untuk pembuatan modus ini memorinya cukup besar, jadi ya apa namanya, perlu apa ya, untuk perlu penghematan ya untuk optimalisasi programnya, karena paling programnya cuma tinggal segini doang gitu ya. Nah itu yang perlu di istilahnya diketahui ketika kita menggunakan Modbus, dia makan memori yang cukup banyak gitu ya. Oke. Terus sudah, terus kita coba jalankan apa tadi sudah bisa. Oke. Oh ini belum saya run, sorry. Bentar. Oke, sudah saya restart. Kita coba run. Oke, nah ini udah enable connection ya. Nah ini kita bisa lihat sebenarnya kalau sudah exception code-nya ini 0, berarti dia sebenarnya sudah bisa digunakan, atau misalnya ya tidak error lah ya, seperti itu. Nah sekarang kita coba menggunakan mode scan. Ya ini kenapa saya pakai WinRAR, biar mengatasi masalah, sebenarnya masalah trial ya, karena dia agak berbeda dengan apabila kita menggunakan yang dari mode sim. Kalau mode sim itu dia tidak ada trial 30 hari ya, ya udah kayak demo 3,5 menit ya 3,5 menit aja gitu. Nah tapi ternyata kalau mode scan dia ada 30 harinya gitu ya, jadi kita perlu ya mencari cara lah ya seperti itu. Nah ini kita sesuaikan ya, rekan-rekan sesuaikan. Jadi kan di sini tadi IP address PLC saya itu sekitar 192.168.1.2, yaitu disamakan gitu ya, karena kita ingin mengkoneksikan PC kita ini sebagai klien ya kan, terus yang PLC kita sebagai server gitu. Jadi kita koneksikan seperti ini. Nah kita cek, nah kalau sudah seperti ini berarti sudah terkoneksi. Kalau sudah terkoneksi seperti ini berarti dia, kita bisa coba nanti ya, kita coba untuk apa namanya, membuat logic dan juga coba apa istilahnya, semacam koneksi ya. Kita coba pakai analog input dan coba nanti kita buat logic untuk menyalakan yang digital output seperti itu. Oke, jadi seperti itu saja untuk yang koneksi Modbus server. Nah selanjutnya kita akan implementasikan bagaimana koneksi-koneksinya seperti itu. Oke.